Skipjack Digital. Selamat datang di Ngoprek Kreatif bareng Skipjack Digital. Oke, kita udah sampai episode ke berapa nih? Ketiga apa keempat sih? Ketiga, makin banyak nih yang datang seru sekarang. Ya, pokoknya dari ngoprek sebelumnya kita kedatangan terus. Dan sekarang kita kedatangan siapa nih, Bang? Kita kedatangan Marsha Agus Salam. Halo, salam kenal semuanya. Marsha Agus Salam. Oke, beliau. Beliau kalau melihat ingin beliau tuh kayak pengen manggil beliau ya. Lo udah lihat inginnya. Bapak Marsha Agus Salam, Bapak Marsha Agus Salam. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah berarti lagi di Bali berapa hari nih sekarang? 2 minggu. Oh, 2 minggu. Udah hari ke-10 kayaknya. Hari ke-10? Iya. Oh, berarti 4 hari cepet dong. Kalau 4 ini 4 hari lagi. Iya, sampai weekend lah. Oh, sampai weekend. Nih rencana kemana aja nih? Sampai weekend. Sampai weekend Mabok. bahasanya mencari inspirasi. Tuh, cari inspirasi. Iya, benar. Lebih tepat kayaknya. Benar, kadang-kadang emang pas lagi kayak gitu inspirasi ada aja gitu kan. Oke, tadi sedikit intermezzo kita bercanda dikit. Ya, ini bersama dengan Marsha Agus Salam. Oke, Bang Marsha ini salah satu yang bekerja sekarang di bagian finansial ya jadinya Bang ya? Iya benar, gue di investment bank industrinya. Jadi benar di financial industry dan gue udah jalan 6 tahun lebih lah 6 tahun di lebih. investment bank ya, dari sejak lulus kuliah. Oh, I see. Itu berarti lebih fokusnya ke mana Bang? Jadi investment bank itu sebenarnya dia profesional, fungsinya ngasih advice lah kepada perusahaan. Jadi ada 2 sebenarnya service utamanya, yaitu advisory dan juga ke capital market atau pasar modal gitu ya. Jadi advisory itu dari namanya kan advice, jadi dia memberikan advice aja gitu ya. Dari perusahaan butuh apa, kajian, proyeksi, evaluasi, rencana jangka panjang. Nah itu dari sisi advisory. Nah kalau gua fokusnya ke capital market jadi ke pasar modal. Intinya perusahaan yang butuh pendanaan itu datangnya ke gua cariin alternatif pendanaan. Ya intinya gitu. Jadinya gua basically jadi kayak middleman lah. Gua menemukan perusahaan-perusahaan yang butuh uang dengan investor-investor yang kebanyakan uang lah jatuhnya gitu. Pemodal lah ya. Iya. Pemodal. Kalau kebanyakan uang tuh kayak gimana gitu. Iya. Pemodal gitu. Tapi pemodalnya jatuhnya ke pasar Indonesia, maksudnya orang-orang Indonesia aja tuh ke PMA juga, asing juga. Kalau gua fokusnya di perusahaan gua di Indonesia, tapi kalau memang ada beberapa investor base di luar negeri, ada yang kita ada partner di US dan selain itu sih kita biasanya jualannya juga ke regional, ke biasanya Hong Kong, Singapura, KL. Gitu. Sih. Lebih, tapi regional lebih ke arah Asia kan? Iya betul. Europe belum berarti. Europe biasanya itu memang kalau investment bank kan kita dalam menghandle transaksi biasanya itu ngacunya ada partnership lah, kita barengan dengan investment bank lain, yaitu yang lokal yang kita ataupun bareng sama yang asing-asing kayak investment bank dari luar negeri lah gitu. Nah mereka biasanya punya investor base yang dari luar negeri. Gitu. Pendanaan itu IPO bukan sih? Atau ada di luar IPO? Ya jadi kalau pendanaan sebenarnya secara garis besar kalau yang di gua handle ada 2 dari pasar modal capital market. Satu melalui surat utang atau debt. Nah itu biasanya melalui instrumen yang paling terkenal mungkin obligasi atau medium term notes istilahnya. Kemudian melalui ekuitas itu yang tadi melalui IPO. Gitu biasanya. Boleh nggak ngasih penjelasan dikit sebenarnya ekuitas tuh kayak gimana sih? Maksudnya garis umumnya aja sih Bang. Ya jadi kalau surat utang itu kan jadinya lu minjem gitu kan. Ya jadi ya namanya juga utang. Kalau dari perusahaan gitu nerbitin mau fundraise, jadinya sifatnya utang. Jadi nanti ibaratnya uangnya dipinjam sementara, nanti dikembalikan gitu dengan adanya pembayaran bunga nanti. Nah itu sistemnya yang di-expect dari investornya nanti pastinya bunganya. Kalau dari company-nya kalau udah fundraise kan justru dia bisa expand ya. Gitu ya, penggunaan ada namanya istilahnya penggunaan dananya entah itu dia buat ekspansi atau dia untuk melunasin utang lain atau untuk
buat direksinya juga. Nggak boleh kalau itu dong. Langsung ke atas ya. Iya, dia intinya yang nempel ke perusahaannya lah. Gitu kan. Oh. Nah itu sebenarnya penggunaannya sama halnya nih untuk melalui utang maupun melalui ekuitas. Nah kalau ekuitas bedanya nggak ada yang harus dikembalikan kepada investor. Nah, Oh gitu. Iya, jadi biasanya sistem pengembaliannya yang di-expect dari investor itu dividen. Oh dividen. Ada pembayaran dividen setiap tahun. Nah tapi lagi-lagi kalau yang untuk ekuitas biasanya yang dicari itu kalau penggunaan dananya dari ekuitas yang dicari adalah tentunya kayak pengembangan ya, entah itu melalui dia capex, misalkan akuisisi beli barang lah gitu atau Capex apa dulu tuh capex? Capital expenditure itu istilahnya Buat belanja aset ya? iya salah satunya. Iya. Salah satunya misalkan mau beli gedung, tanah, mesin, nah itu jatuhnya capital expenditure. Atau misalkan kalau untuk selain itu penggunaan dana yang menarik biasanya kalau untuk IPO, itu akuisisi, misalkan akuisisi perusahaan lain, yang itu kan jatuhnya misalkan biasanya untuk membentuk sebuah sinergi lah gitu. Jadinya investornya jadi lebih menarik lah gitu. Kenapa dia harus masuk? Karena dia ngeliat nih ke depannya growth-nya menarik gitu. Ada rencana yang jelas lah untuk kedepannya seperti apa gitu. Jadinya pasti ekspektasinya kan nanti dividennya makin bagus, kedepannya perusahaannya makin growing. Jadinya investasinya nggak cuma yang sekarang tuh kan, investor kan banyak yang suka nyari cuan cepet lah gitu istilahnya kan. Jadi sekarang masuk naik dikit lepas gitu. Jatuhnya justru yang bagus itu kalau perusahaan bagus secara fundamental gitu ya, secara keuangannya bagus, bisnisnya bagus, operationsnya bagus, manajemennya bagus. Nah itu pasti yang di-expect adalah investor jangka panjang. Gitu. Jadi ya sudah, ya masuk terus habis itu dipegang terus karena kita yakin sama perusahaan-perusahaan ini kedepannya bagus gitu future-nya. Gitu. Jadi ya jatuhnya kita merasa kalau dari investor merasa punya peran lah gitu kan untuk sama-sama ngegedein ini company gitu. Ada tanggung jawab lah jadinya. Iya. Tanggung jawab. Tapi kalau di sisi lain kalau misalnya orang awal muda tuh kayak nih orang nih investornya banyak duit ya udah gue buang duitnya ke sini gitu nggak sih? Kalau orang awal investornya kalau di equity equity untuk invest maksudnya. Iya untuk invest. Nah mungkin yang perlu dipelajarin tuh istilahnya kadang-kadang suka agak sedikit misleading gitu ya. Istilahnya kan yang sering muncul main saham gitu ya. Iya. Sebenarnya bukan main kan. Itu kan namanya kan investasi. Investasi kan harusnya jangka panjang lah. Iya. Kalau main saham kan orang jatuhnya Trading. Iya. Trading cepat. Iya, kadang-kadang nggak mempelajari ini perusahaan apa sih gitu. Kadang-kadang nggak tahu, cuma ngikutin tren, ngikutin orang lain. Kayak waktu itu kan sempet tuh awal-awal kripto dibilang menjanjikan profit cepat segala macam, orang masuk, tau-taunya kan crash kemarin kan. Iya. Nah sempat crash terus habis itu semua orang panik kenapa ini kayak gini, terus balik lagi, balik ke saham. Nah padahal kan emang kalau mau investasi memang harus dipelajarin dulu kan, barangnya apa, resikonya apa, harus aware kan semuanya. Nah itu yang mungkin perlu dipahami dulu gitu. Kalau kita main itu kebanyakan duit belum tentu mau main ke saham juga kan namanya kan kalau investasi ada diversifikasi kan, entah itu ada sebagian mau main di saham atau misalkan di properti, aset atau ya misalkan kalau tadi mau mencoba kripto, kalau ini istilahnya masih kita belum tahu barang yang mau coba-coba mungkin alokasinya sedikit gitu dari investasi kita lah. Itu kan biasanya emang istilahnya kan don't put all your eggs in one basket lah. Jangan semuanya, ibaratnya kalau punya uang jangan taruh semua di satu barang, tapi didiversifikasi supaya balik lagi fungsinya kan untuk memitigasi risiko juga gitu. Saham kan belum tentu menjanjikan untung terus, nggak bakal ada saham yang kayak begitu kan. Bisa ada naik turunnya lah ya. Iya, dan kalau misalkan kita yakin sama perusahaannya bagus, misalkan kita udah research secara fundamentalnya bagus, terus habis itu udah cek operationsnya bagus, bisnisnya bagus, industrinya juga masih growing misalkan. Nah kita kan kalau turun dikit kita masih yakin ini barangnya future-nya gue yakin kok, jadi gue akan invest ke sini gitu. Jadi memang butuh waktu gitu untuk membuat investment decision lah gitu. Nggak ada yang dibikin cepat gitu ngikutin orang ngasih tahu ini invest ke sini. Kita kan nggak bisa langsung asal invest, tapi harus tahu dulu apa sih yang kita invest gitu, karena kan itu uang kita juga gitu kan. Daripada entar kenapa-napa di jalan gitu kan. Iya gitu. Tapi
setelah tahu dikit ini kerjaan dari Bang Marsha ini lumayan ini ya, berarti keterkaitannya sebagai middleman berarti ya investor iya, di perusahaan yang ini iya, terus apakah job desk juga selain dua tadi yang gue sebutin tadi Bang, apakah juga ngurusin kayak kan IPO itu kan juga mencari pendanaan kan, apakah termasuk ke sana juga? Iya, jadi kita basically di investment bank itu ngelakuin the whole package. Dari kita ngebantu perusahaan ini mungkin secara garis besarnya yang kalau IPO itu yang agak susah itu hubungannya dengan regulator. Karena kalau lo IPO itu kan fungsinya mungkin benefitnya ada beberapa ya. Pertama kan tadi lo dapetin dana yang lo butuhkan untuk growing lah, misalkan tadi ya penggunaan dananya untuk capex, untuk akuisisi, untuk bayar utang, untuk modal kerja, whatsoever gitu kan. Itu satu. Kedua, IPO itu juga nanti yang meningkatkan good corporate governance, GCG. Nah itu membuat company lo jadi lebih tertata, lebih transparan kepada publik, semua pencatatannya rapi, manajemennya bagus gitu kan. Itu beberapa ketentuan yang memang harus dipenuhi lah gitu. Dan itu selain itu juga ada kalau GCG salah satu yang perlu dipenuhi adalah kewajiban terhadap regulator. Kewajibannya apa gitu? Nah, regulator di sini ada secara garis besar tuh ada OJK, ada IDX atau Bursa Efek Indonesia, sama KSEI. Nah, itu 3 regulator itu intinya dalam proses IPO ataupun penerbitan surat utang kita berhubungan sama mereka. Jadi ada beberapa ketentuan lah yang perlu dipenuhi, beberapa dokumentasi yang perlu direview oleh pihak regulator sampai mereka memberikan istilahnya izin lah untuk bisa menjadi IPO atau obligasinya mendapatkan efektif untuk baru nanti kita bisa pasarkan lah, baru didistribusikan. Nah di situ selain tadi kalau yang lu sebutin tadi itu kita juga membantu ke sisi regulatornya juga. Kita membantu keseluruhan proses sampai ke regulator. Semua regulator kita bantu guide company kepada masing-masing regulator. Itu fungsi kedua. Kemudian yang ketiga tadi kita juga melakukan pemasaran juga. Pemasaran juga. Jadi kita market the deal kepada beberapa potential investor. Nah, potential investor biasanya bisa banyak nih, datangnya dari asuransi, gapen, dari perusahaan. Individu bisa juga individu juga, itu jatuhnya ke retail. Nah, tapi kalau di perusahaan gue fokusnya memang retailnya bukan yang retail yang memang ada some part retail yang masif, tapi kita mencarinya yang retailnya high net worth. Jadi yang retail yang kayak Raffi Ahmad gitu bisa. Jadi kalau bisa gitu. Iya. Sama lagi influencer berarti ngefek dong jatuhnya. Nah, influencer itu ngefeknya biasanya, nah mungkin secara garis besar nih IPO itu kan istilahnya initial public offering. Initialnya yang kita ngomong itu di pasar primer. Jadi kita jual pertama kali itu kepada investor publik dulu gitu. Nah, setelah itu kan kalau yang bisa kita lihat tuh ada biasanya harga saham naik turun. Itu bukan di pasar primer, tapi di namanya pasar sekunder. Yang di bursa saham udah sekunder. Betul. Jadi kalau udah tercatat itu sahamnya trading kan kelihatannya harga saham naik turun. Nah, itu di pasar sekunder. Nah, influencer itu biasanya bisa mempengaruhi naik turunnya saham. Biasanya karena gini kan retail investor kan tadi misalkan yang bahkan yang bukan high net worth ya, yang investor kita misalkan mau masuk 1 juta ke saham A gitu. Nah, itu kan nanti kita ngeliat berita atau influencer yang kita ikutin, itu kan kita bisa decide sendiri kan jual atau segala macam. Nah, influencer kan itu namanya juga influencer, dia punya influence terhadap banyak orang gitu ya. Dan satu influencer mungkin target pasarnya beda-beda gitu. Nah, tapi influencer kalau ngomong sesuatu biasanya suka bisa berpengaruh juga kepada harga sahamnya. Misalkan kalau dia pengikutnya banyak, lagi punya banyak grup Telegram. Nah, kayak siapa tuh? itu biasanya banyak tuh followernya, dia ngikut nih sahamnya. Oh, ini kata orang ini jelek, buang gitu. Oh, ini katanya ini bagus, beli gitu. Padahal udah diserok duluan ya. Nah, itu biasanya emang harus agak hati-hati kalau influencer tuh, karena bisa aja kayak gitu dianggapnya mempengaruhi masyarakat lah gitu. Karena kan kadang-kadang masyarakat yang terpengaruh untuk membuat investment decision kayak gitu kan nggak bisa dibilang belum mempelajari apa yang dia mau lakukan lah gitu, hanya ngikut orang gitu. Itu sih. Jadi influencer tuh berpengaruhnya biasanya di pasar sekunder. Gitu.
lebih kalau ketika udah masuk ke bursa saham itu ya tadi. Ya kalau udah IPO harga saham naik turun, nah itu biasanya suka banyak yang ngomong lah gitu kan, pasti ada. Gini. Iya saham ini nih siap-siap di harga segini gitu kan. Beli yang ini nih gitu. Kita ngomongin IPO kan kita tadi udah bahas nih IPO apa konsepnya kayak gimana, tapi kan kita mau lihat nih kalau dari digital. Kan startup tuh kan kayak banyak bisnis yang growingnya tuh kayak dari pendananya mulai dari seed, stage A, series A, B, C, sampai apa biasanya sampai G biasanya baru IPO kayak gitu ya. Tergantung sih. Kalau itu tergantung dari company-nya juga. Kadang-kadang seed A, B, C, abis itu dia ada yang udah siap, bisa IPO. exit, bisa. Itu nggak ada sakleknya sih. Iya. Oh berarti tergantung persiapan dari si startup ini atau enggak gitu. Iya. Oke. Gue punya pertanyaan lagi. Gimana? Bisa gak investor yang berpengaruh sebelum IPO ini justru yang nge-push bisnisnya buat IPO? Kan kayak investor kan goalnya kan pasti pengen cepat cuan kan. Kayak misalnya gue ya amin-aminnya jadi investor series E suatu startup. Terus gue punya banyak nih saham, tapi pengen gue lepas, jadi gue nge-push. Jadinya gue ngeliat IPO tuh jadi kayak exit strateginya itu banyak gak sih kejadian di startup Indo ya, di startup Indo. Jadi memang itu salah satu alternatif exit strategi lah buat investor. Yang tadi lu bilang kan ada pendanaannya kan biasanya dari seed A, B, C segala macam lah. Itu biasanya belum ke perusahaan gue tuh pas di awal. Biasanya melalui pendanaannya ada beberapa alternatif nih. Satu venture capital, kedua ke private equity gitu kan, atau ke angel investor. Nah itu biasanya setiap kali funding itu kan melalui ke metodenya lah mereka lah gitu. Belum ke publik lah gitu, belum ke ya startup biasanya pendanaannya kayak gitu ya. Nah kemudian misalkan contohnya nih tadi lu masuk gitu sebagai investor di series, misalkan tadi lu bilang series E gitu yang udah mature lah gitu kan. Lu bisa aja memang ada discussion pada saat itu masuk, emang mereka udah siap untuk IPO abis ini jalannya, abis itu pas IPO sekaligus lu sekalian exit. Biasanya sebagian begitu di investor itu pengen exit strateginya melalui IPO. Nah tapi itu kan kadang-kadang suka gini dianggap sama investor publik, itu suka dianggap negatif. Kenapa? Karena ini barang mau IPO tapi kok investor existingnya nggak percaya sampai dibuang barangnya, misalnya kayak gitu. Itu jatuhnya bisa jadi kontraproduktif, jadi bumerang benar. Jadi biasanya yang dimitigasi caranya dibikin lock up namanya. Jadi setelah IPO investor existingnya dikunci dulu, jangan jual barangnya dulu. Sampai berapa bulan? Biasanya tuh itu sebenarnya kebijakannya dari perusahaan. Biasanya kalau mungkin beberapa startup yang IPO 12 bulan gitu di lock up. Habis itu mereka bisa ngelepas. Nah tapi itu nggak diatur dari sisi regulator. Yang diatur itu biasanya kalau ada investor baru masuk 6 bulan sebelum lu mulai proses masuk ke OJK untuk IPO, nah itu lu terkena lockup selama 8 bulan. Gitu. Jadi 8 bulan itu namanya mandatory lockup, udah wajib karena lockup secara peraturan. Jadi memang biasanya kalau mau exit itu atau mau IPO biasanya startup itu ngobrol dulu kepada investor existingnya biar tahu view-nya gimana, mau next step-nya mau kayak apa. Nah baru setelah itu discuss, baru decide mau IPO atau enggak, IPO-nya butuhnya buat apa, segala macam. Gitu. Kita sebagai retail bisa gak ya ngeliat kayak misalnya ada startup yang mau IPO nih, kan biasanya startup tuh kan kayak wah ini IPO nih, semua orang kayak langsung influencer semua bahas itu. Retail juga pasti mau langsung mau masuk, konten-konten di YouTube, TikTok, Instagram semua tentang dibandingin itu. Perusahaan biasa lah kayak perusahaan biasa kayak perusahaan logistik gitu, misalnya mau IPO kan nggak rame gitu kan. Kalau startup kan biasanya consumer goods barangnya, terus semua orang mau join. Kita bisa ngeliat sih kayak misalnya investor mana aja tuh sebenarnya yang udah exit setelah IPO, biar setelah IPO yang mereka sebenarnya udah ikut dari sebelum-sebelumnya. Kalau untuk nge-track itu sih kayaknya agak susah kalau untuk tahu investor mana yang exit setelah IPO ya. Kalau setelah IPO tuh memang butuh semacam portal atau portal berbayar biasanya gitu. Kayak contohnya misalkan Bloomberg. Nah itu ada data investor.
Jadi bisa ketahuan secara detail sampai yang kecil-kecil banget ketahuan. Terus daily kelihatan nih siapa yang keluar banyak, siapa yang lagi beli barang banyak, itu bisa kelihatan. Nah biasanya kalau kita mencari dari data yang free source gitu ya, biasanya nggak kelihatan kalau yang kecil-kecil. Misalkan biasanya itu di cap yang 5% ke bawah tuh di blend semua. Kalau kepemilikan di bawah 5% digabung semua. Jadi misalkan kepemilikan di bawah 5% ada misalkan 30 sekian persen gitu, ada beberapa pihak yang punya di bawah 5%, jadi nggak kebuka datanya. Including retail yang kecil-kecil banget yang punya 100.000 perak di dalam satu saham itu juga masuk di situ tuh. Tapi jadi blended. Jadi kita bisa lihat 95%. Tergantung biasanya kalau sebenarnya kalau setelah IPO tuh kelihatan 100% kepemilikan. Misalkan 100%-nya pihak A pegang 50, pihak 50% gitu ya, pihak B pegang 30%. Misalkan 20% sisanya itu nggak ada yang pegang di atas 5%. Jadi di blended tuh semuanya. 20% lainnya kepemilikan di bawah 5%. Jadi nggak ada satu pihak yang memiliki di atas 5% yang namanya muncul. Gitu. Jadi kadang-kadang nggak ketahuan tuh isinya ada berapa banyak. Gitu. Tapi akan kelihatan 100% kepemilikan itu siapa aja. Tapi setelah yang di bawah 5% tuh udah nggak kelihatan siapa nama pihak-pihaknya. Kecuali melalui portal yang berbayar. Gitu, itu bisa dapat akses semua. Baru bisa ngeliat. Bisa. Jadi kalau misalnya kita mau beli, kita lihat dulu nih investor yang lain yang lama tuh masih percaya gak sih? Iya. Kita bisa ambil bisa. keputusan. Tapi kalau sebagai publik akses itu agak sulit. Gitu. Jadi kelihatannya mungkin lebih ya yang bisa kita gampang lihat kan dari harga saham ya. Biasanya kalau investor publik tuh bisa ngelihatnya fundamental dulu nih. Baca misalkan istilahnya kalau mau IPO tuh ada satu dokumen tebal banget namanya prospektus. Prospektus itu mungkin banyak investor melihatnya males karena udah ratusan halaman. Padahal itu kalau sekali dibaca ketika mau IPO itu udah jelas tuh, dijelasin satu company dari kegiatan usahanya apa, keuangannya tentu kayak apa, didukung juga sama laporan keuangan. Terus ada ditambah juga ada opini dari sisi hukum. Jadi ada konsultan hukum juga ikut legal standing gitu jadi. Iya, ada legal opinionnya nanti di situ. Nah, itu ngejelasin tentang company-nya juga. Terus habis itu ada struktur tadi, misalkan struktur kepemilikannya kayak apa, struktur organisasinya kayak gimana, prospeknya seperti apa, penggunaan dananya seperti apa, itu sebenarnya kelihatan semua di situ. Tapi kadang-kadang orang udah takut dulu baca karena melihat males, itu udah tebel banget itu gitu. Tapi sebenarnya sekarang dimudahkan karena ada sekarang semua prospektus atau perusahaan yang mau IPO, prospektusnya itu bisa diakses di website e-IPO-nya punya IDX. Jadi semua tuh kalau misalkan kita udah punya rekening MDN, rekening di salah satu perusahaan sekuritas lah gitu. Nah, itu biasanya tersambung ke sistem e-IPO itu. Skipjack Digital.